Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsalna bil huda wal haq bidzillahu wa ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama supaya kita bisa hadir berkumpul pada Zoom hari ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, memperpanjang kata-kata memperimah, langsung saja kita masuk pada kegiatan presentasi dengan topik penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang akan dibacakan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Devri Alfitra, Irfan Halim, dan saya sendiri Ilham Nur. Baiklah, materi pertama yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem, sistem istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti kehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Lalu pendidikan nasional, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, sistem pendidikan nasional dikemukakan pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranan di masa yang akan datang. Lalu sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang ditetapkan pada 27 Maret 1989 Bab 1 Pasal 1 Sistem Pendidikan Nasional suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Lalu selanjutnya ada jalur pendidikan nasional. Yang pertama ada jalur pendidikan sekolah, merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sifatnya normal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintahan dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Lalu selanjutnya ada jalur pendidikan luar sekolah, merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan, yang tidak eh, bersifat tidak normal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Lalu selanjutnya ada jalur pendidikan nasional, yaitu jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar dan juga berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Lalu ada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sudah pendidikan dasar diselenggarakan di LTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, kedinasan, dan keagamaan. Lalu selanjutnya ada jenjang pendidikan tinggi, merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
Lalu selanjutnya ada jenis program pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta pendidik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Lalu ada pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik eh, untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, dan SMEA. Lalu selanjutnya ada pendidikan luar biasa, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB dan SGPLB. Lalu selanjutnya ada pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai untuk departemen pemerintah atau lembaga pemerintahan non departemen. Lalu selanjutnya ada pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Devri Alfitrah. Pada Devri Alfitrah dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai standar pendidikan nasional. Next, Bang. Pemerintah menetapkan 8 standar nasional pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk abad dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini satu persatu standar pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu standar kelulusan, standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi kelulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, bahan belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang selanjutnya itu ketiga yaitu standar proses. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu standar pendidikan dan tenaga pendidikan, di mana pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.
yang dibuktikan oleh ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi parabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang digunakan, yang perlu menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biasanya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Nah, biaya operasi persatuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga pendidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya proses pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan, di mana terdapat dua penilaian, yaitu penilaian pendidikan jasa, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana terdiri atas pertama itu penilaian hasil belajar oleh pendidik, kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, yang ketiga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, yang kedua penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, yang mana terdiri atas pertama itu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi, yang ketiga penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Sekian dari saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Devri Alvita. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Ikon Halim. Kepada Ikon Halim, kami persilahkan. Tujuan dan misi pendidikan nasional. Tujuan yang pertama, Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Yang kedua, fungsi. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Lanjut. Dasar pendidikan nasional. Secara yuridis, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3, Pasal 4, Ketetapan MPRS Nomor 27, MPRS 1966, Bab 2, Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Dalam
GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988. Bab 4, bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Tab MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya lanjutkan kembali prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi-makna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pendayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baiklah, sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ikhwan Halim. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, mohon dimaafkan. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.